Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Subkompus 1, Angkatan 1, Kota Cimahi, Latsar tahun 2021. Kami di sini akan melakukan diskusi virtual permasalahan terkait pelanggaran nilai-nilai dasar aneka. Kami berdiskusi dengan diampu oleh pengampu Widya Iswara, Ibu Novi Sofianti, Sarjana Sosial, Magister Akademi Pendidikan, Magister Administrasi Pendidikan. Adapun yang terlibat dalam diskusi ini, saya sendiri, Fitri Yusmaniah, kemudian ada rekan saya, Asep Hidayat, silakan Pak. Ya, dan rekan saya dari apoteker, Bapak Vidi Ardila. Kami di sini akan mencoba membedah kasus, melakukan diskusi mengenai kasus yang terjadi. Adapun kasus yang akan kita bahas yaitu adalah permasalahan yang akan kami bahas di sini ditemukan 2 oknum PNS yang melakukan pencurian 120 box masker. Kejadian ini terjadi di Kota Cilegon, yang kemudian kejadian ini dilakukan oleh 2 tersangka PNS dan 2 tenaga harian lepas. Akibatnya, kedua tersangka terancam pidana yang mana keduanya nanti akan dikenai hukuman karena penyalahgunaan wewenang. Untuk membedah masalah ini, mari kita mulai bersama. Kita mulai dari pemetaan masalah. Baik, kita coba petakan masalah ini berangkat dari apa yang terjadi atau fakta apa yang didapat dari lapangan. Silahkan. Kepada Pak, saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau dari permasalahan yang dikemukakan di sini, permasalahannya adalah tindakan pencurian ini dilakukan oleh oknum PNS atau ASN yang seharusnya si ASN ini adalah pelayan dari masyarakat, gitu. Yang tidak sepatutnya oknum dari ASN ini melakukan tindak pidana, ya. Terutama di sini kasus di sini adalah tindak pidana pencurian. Itu barangkali dari saya. Mungkin Pak Asep. Paling hanya menambahkan sedikit, Pak Fidi, betul sekali tentang kasus yang terjadi. Mungkin ditambah lagi dengan situasi yang sekarang, ya, di saat pandemi COVID-19, yang mana masker itu menjadi sesuatu barang yang sangat berharga dikarenakan banyak penggunaannya untuk protokol kesehatan, gitu. Sehingga ini mungkin menjadi sebuah potensi untuk 2 ASN tersebut melakukan tindak pencurian tersebut. Seperti itu. Ya, baik, saya sependapat dengan Pak Vidi dan Pak Asep. Terjadinya permasalahan pencurian masker ini karena jumlah masker tadi, ya Pak, kata Pak Asep, jumlah masker yang melimpah sehingga memungkinkan tenaga kesehatan tersebut untuk melakukan pencurian masker. Baik, masalah sudah kita petakan, Bapak. Selanjutnya kita akan ke setelah masalah dipetakan, kita coba kaitkan atau kita coba cari penyebab mengapa masalah ini terjadi, mengapa terjadi kasus pencurian masker. Baik, ya. Saya persilahkan kepada Pak Asep, silahkan.
Yang pertama mungkin kalau kita kaitkan dengan nilai-nilai dasar modul yang kita pelajari terkait dengan aneka, di sini saya menganalisa bahwa adanya lemah pengawasan terhadap pegawai sehingga dua oknum PNS tersebut bisa melakukan tindakan tidak terpuji dalam saat ataupun dalam masa pandemi COVID-19 ini. Mungkin seperti itu. Barangkali silakan untuk ditambahkan oleh Pak Fidi maupun oleh Bu Fitri. Ya, dipersilakan Pak Fidi. Betul sekali Pak. Jadi kalau dilihat dari faktor penyebab, dilihat dari lingkungan, mungkin memang ada kesempatan nih Pak ya, Bu. Adanya kesempatan itu bisa didapat karena memang tadi betul sistem pengawasan dari internal instansinya mungkin yang masih kurang baik. Seharusnya ketika sistem pengawasan dari mulai pendistribusian, pencatatan itu bisa dilakukan dengan baik, terutama penyimpanan juga, keamanan penyimpanan, sepertinya masalah ini bisa terhindari gitu. Dan juga didukung kesempatan ini dengan adanya kondisi di luar, di masyarakat, di mana masker ini jadi barang yang mahal, jadi barang yang sulit untuk didapatkan gitu. Jadi bisa memberikan godaan sehingga si ASN ini bisa tergiur. Jadi di luar adanya kesempatan ini memang karena lemahnya pengawasan, tapi juga memang adanya adanya kondisi di luar yang menyebabkan dia tergiur untuk melakukan hal yang demikian. Baik Pak, saya sependapat. Ada lagi Pak? Kebetulan waktu awal pandemi terjadi, ketika itu masker jumlahnya masih sangat terbatas. Sementara kebutuhan akan masker begitu tinggi, hal itu menyebabkan mahalnya harga masker. Nah, ini juga mungkin menjadi celah bagi si oknum PNS tersebut. Dengan tingginya harga masker dan kebutuhan yang tinggi di masyarakat, menjadikan dorongan tersendiri buat PNS tersebut untuk melakukan tindak pencurian. Begitu mungkin penyebabnya Pak. Ada lagi Pak? Ya, paling untuk menggali lebih ataupun mengidentifikasi lebih penyebab daripada kasus ini, kita kemarin kan sudah pernah belajar ya di kelompok terkait dengan analisis isu ya. Ada teknik tapisan isu, kemudian kan ada juga mungkin metode penyelesaiannya. Salah satunya dengan fishbone ya, Pak Fidi kalau nggak salah ya, atau Bu Fitri? Iya Pak. Fishbone kan banyak sekali, ada analisis SWOT kan gitu. Tapi kemarin yang kita gunakan itu adalah fishbone. Mungkin kalau merujuk kepada metode analisis tersebut, kita bisa menggunakan salah satunya gitu, supaya identifikasi penyebab daripada kasus yang terjadi ini lebih terperinci, yang nantinya kita bisa mencari sebuah solusi gitu, ataupun menganalisa lebih jauh lagi kenapa hal ini bisa terjadi. Mungkin seperti itu Pak Fidi, Ibu Fitri. Baik Bapak, kita sudah mencoba menggali, menemukan penyebab terjadinya permasalahan atau penyebab kasus tersebut bisa terjadi. Selanjutnya kita akan coba mengaitkan fakta yang terjadi dengan nilai-nilai aneka yang sudah kita pelajari kemarin. Kita coba kaitkan kejadian ini dengan nilai akuntabilitas, nasionalisme, kemudian etika publik, komitmen mutu, dan
anti korupsi. Kita coba kaitkan dengan semua nilai tersebut. Kepada Pak Vidi, mangga dipersilahkan. Ya, punten sebelumnya Bu Fit, tadi mungkin dari apa yang disampaikan sama Pak Asep, kita belum masuk dulu ke kaitan, Ya, tapi kita lebih coba untuk mengeksplorasi lagi penyebab-penyebab dari kasus tersebut menggunakan metode yang pernah kita pelajari. Gitu. ya baik. Mungkin kemarin kita sudah belajar tentang teknik analisis fishbone, tapi mungkin untuk lebih sederhananya mungkin kita lisan saja, mungkin kita sambil bisa mencatat ya. Baik Pak. Kesalahannya mungkin tidak dulu dibuatkan diagram fishbone-nya, cukup poin-poinnya saja. Baik, tapi esensinya menggunakan fishbone gitu. Begitu barangkali Ibu. Ya. Ya Pak. Apakah layar saya tertangkap Pak di layar? Terlihat. Ya. Lebih mudah di sini saja ya Pak ya. Kita coba analisis penyebab terjadinya kasus pencurian masker oleh oknum PNS. Analisis penyebab terjadinya kasus pencurian masker oleh oknum PNS. Baik, tadi kita akan menggunakan analisis bedah penyebabnya dengan menggunakan fishbone. Maka kita yang pertama, penentu penyebab masalah yang pertama kita lihat dari aspek sistem ya Pak. Bagaimana menurut Pak Edi dan Pak Asep dari segi sistem? Dari sistem dulu ya. Kalau dari sistem mungkin seperti tadi yang telah diutarakan di awal ya Bu ya, terkait dengan lemahnya pengawas pimpinan. Pengawasannya pimpinan kepada oknum PNS tersebut sehingga dijadikanlah peluang untuk melakukan tindak kejahatan, salah satunya yaitu pencurian. Ya, dilanjut saja ya terkait dengan tadi Bu Fitri, penyebab daripada masalah ini yang berkaitan dengan sistem itu adalah lemahnya pengawasan dari pimpinan sehingga terjadilah peluang untuk melakukan tindak pidana, gitu ya. Salah satunya pencurian masker tersebut. Mungkin seperti itu Bu Fitri atau Pak Didi. Baik Pak. Itu Pak, kalau dari sistem pengawasannya sendiri memang pasti akan masih banyak celah yang bisa dimanfaatkan gitu ya, terutama karena yang saya tahu memang belum semua instansi itu bisa menggunakan sistem informasi yang terintegrasi Pak. Terutama kalau di sini kan gudang ya, gudang itu ada stok barang. Nah ini kalau masih menggunakan sesuatu yang sistem yang manual, itu celahnya banyak sekali gitu. Itu sistem informasi persediaan barang itu jadi salah satu kunci juga untuk menghindari kecurangan gitu. Iya. Baik Pak, dari segi sistem lemahnya pengawasan dari pimpinan, kemudian sistem informasi mengenai arus keluar masuk barang masih belum maksimal ya Pak? Itu masuk di pengawasan sih Bu sebetulnya. Oh, iya. Masih masuk ke dalam penyebab intinya ya memang lemahnya pengawasan internal. Iya.
Baik, selanjutnya dari segi sistem. Selanjutnya dari segi surrounding ya Pak. Menurut Pak Asep dan Pak Fidi, apa penyebab terjadinya kasus tersebut dari segi surrounding atau lingkungan? Silakan Pak Fidi. Ya. Kalau menurut saya sih dari segi lingkungan, memang di situ ada kondisi di mana pada saat itu eh, masyarakat itu sangat butuh gitu. Masyarakat sangat butuh terhadap masker, kemudian sedangkan di luar itu sangat sulit sekali untuk mendapatkan masker, kalaupun ada mungkin harganya jauh berpuluh-puluh kali lipat dari harga yang biasa. Nah, kondisi lingkungan yang demikian itu tadi bisa membuat si PNS tersebut punya tergiur dengan kesempatan yang ada. Begitu barangkali. Ada tambahan dari Pak Asep, Pak? Mungkin tadi betul setuju dengan apa yang diutarakan oleh Pak Didi terkait dengan penyebab daripada lingkungan tersebut adalah tingginya kebutuhan masker yang akan digunakan oleh masyarakat, sehingga ini menjadi peluang. Kalau kita bandingkan sebelum dengan pandemi, sebanyak apapun masker itu tidak menjadikan sebuah peluang untuk melakukan tindakan kejahatan ya, salah satunya pencurian masker. Ada juga yang melakukan kejahatan dengan menggunakan masker supaya bisa menutupi wajahnya, gitu. Seperti itu, Pak Fidi ya? Atau iya betul, betul Pak. Ya. Baik, berarti dari segi surrounding penyebabnya kebutuhan yang tinggi akan masker. Kemudian analisis penyebab berikutnya dari segi supply, Pak. Supplier. Ya, menurut Pak dan Pak Asep, apa penyebabnya dari segi supplier? Kalau supplier itu lebih kepada bahan, kalau nggak salah ya Bu ya, lebih kepada material gitu, bahan yang ada, sehingga bisa menjadikan sebuah penyebab terhadap permasalahan tersebut. Bahannya mungkin di saat masker ini sangat dibutuhkan sekali oleh masyarakat, ketersediaan masker juga yang ada di gudang tersebut, yang ada di Kota Cilegon, itu sangat banyak sekali. Intinya, daripada penyebab yang berkaitan dengan supplier pada kasus tersebut, itu adalah banyaknya masker yang tersedia, seperti itu. Seperti itu, Bu Fitri, Pak Fidi. Baik, Pak Fidi mau menambahkan, silahkan. Ya, tadi mungkin kontradiktif, mungkinnya tadi di lingkungan itu sangat kesulitan sekali untuk mendapatkan masker, itu sedangkan dari supply ke gudang dinasnya sendiri kan terjamin ya, stoknya di situ, persediaannya banyak. Ya, mungkin itu tadi juga yang jadi penyebabnya gitu. Karena yang saya alami juga kurang lebih dulu seperti itu, Bu. Saya sebelumnya kan di puskesmas juga, kebetulan di Kota Bandung. Pada saat pandemi itu, kalau di gudang puskesmas saya itu stok itu masih terjamin, Bu. Itu masih ada stok dari yang sebelum-sebelumnya gitu, karena nyetok untuk jangka waktu berapa lama gitu ya. Jadi pada saat pandemi dimulai, di situ stok masih banyak gitu, masih terjamin lah, masih terjamin gitu. Itu mungkin seandainya petugasnya itu melihat peluang itu dan tergiur, mungkin bisa saja gitu. Itu kejadian itu juga bisa terjadi pada saya gitu. Bapak tidak
sekali Pak memang Fidi. karena stok yang ada banyak. Ya, sebetulnya kasus pencurian masker oleh oknum ASN yang akhirnya itu menjadi sebuah tindakan pidana di Kabupaten Cianjur juga pernah Pak Fidi. Pernah, salah satunya tadi apa yang diutarakan oleh Pak Fidi, dikarenakan mungkin stok melimpah, sedangkan kebutuhan masyarakat di luar sangat betul-betul membutuhkan, sehingga ada niat untuk melakukan tindakan tersebut, gitu, seperti itu. Baik, saya sependapat dengan Pak Asep dan Pak Fidi. Jadi kontra ya antara ketersediaan masker di gudang dinas kesehatan gitu dengan ketersediaan masker di masyarakat yang terbatas gitu. Itu jadi peluang tersendiri bagi oknum tersebut untuk melakukan tindak pencurian. Kita selanjutnya lihat atau tinjau dari skills. Menurut Pak Fidi dan Pak Asep, apa penyebab terjadinya kasus tersebut dari segi skills si pelaku? Kalau dari segi skills, mungkin di sini yang kurangnya itu apa namanya, integritasnya, kejujurannya ya, maksudnya kejujuran yang hubungannya dengan spiritualnya juga ya gitu. Jadi memang tadi adanya kesempatan mungkin bisa, kalau si orangnya itu memang lemah integritasnya, lemah kejujurannya, mungkin bisa jadi tergoda juga gitu. Jadi lebih kepada kurangnya kejujuran atau integritas dari si ASN tersebut. Asep, silakan mau menambahkan. Sangat setuju sih apa yang diutarakan oleh Pak Fidi terkait dengan lemahnya integritas. Karena dengan integritas yang lemah akan memungkinkan melakukan semua tindakan-tindakan yang bertentangan. Makanya kita sebagai ASN wajib untuk menguatkan integritas diri kita supaya kita terhindar daripada pelanggaran-pelanggaran seperti halnya kasus tersebut. Mungkin seperti itu saja Bu Fitri penambahannya. Baik, terima kasih Pak Fidi dan Pak Asep. Kita sudah mencoba untuk membedah penyebab terjadinya kasus pencurian dari segi sistem, surrounding, suppliers, dan skills. Selanjutnya kita akan coba mengaitkan penyebab kasus ini dengan nilai-nilai dasar ASN yang sudah kita pelajari. Kita coba kaitkan dengan nilai aneka ya, Pak. Kaitkan dengan nilai aneka. Nilai yang pertama adalah nilai dasar akuntabilitas. Kalau di saya, mohon maaf, belum muncul ya ininya. Oh, sama juga Pak Fidi. Hasil apa namanya? Ketikannya. Ketikannya ya, belum muncul. Nggak? Oh, tidak muncul? Saya dari tadi ngetik padahal sebentar ya. Sudah, Pak? Masih tetap sama. Masih tetap tuh belum muncul. Baik. Ya, sudah muncul, Bu. Gimana? Ya, sudah muncul, Bu. Ya. Baik, tadi kita sudah membedah penyebab terjadinya kasus pencurian. Sekarang coba kita akan mengaitkan dengan nilai dasar ASN, nilai aneka, mulai dari nilai akuntabilitas. Kepada Pak Fidi dan Pak Asep, dipersilahkan untuk mengaitkan fakta di lapangan dengan nilai akuntabilitas. Enggak, Pak Asep. Pak Fidi duluan. Ya, kalau dari saya sih, maksudnya kalau dikaitkan dengan nilai
akuntabilitas, itu salah satu nilai akuntabilitas yang dilanggar di situ, terutama masalah tanggung jawab. Ya. Karena si petugas itu pasti bertanggung jawab akan akan tugasnya. Dalam hal ini dia menjaga keamanan persediaan masker di situ ya. Jadi dia terhadap tugasnya menunjukkan bahwa si orang tersebut kurang bertanggung jawab gitu. Kurang bertanggung jawab terhadap tugasnya, dan juga terhadap masyarakat itu juga sama, menunjukkan dia tidak bertanggung jawab secara sosial, karena pada saat itu kan memang pandemi itu. Pada saat pandemi orang lagi kesusahan, susah cari masker, kalaupun ada harganya tinggi, dia malah menjual untuk keuntungan dirinya sendiri. Jadi dari sisi tanggung jawab itu salah satu nilai dari akuntabilitas yang terutama ia langgar gitu. Baik, Gitu. ada tambahan mungkin dari Pak Asep? Betul sih Bu, yang diutarakan oleh Pak Fidi ini keterkaitannya dengan tanggung jawab terhadap tugas yang dilaksanakan. Mungkin saya setuju. Kenapa setuju terus? Karena apa yang diutarakan oleh Pak Fidi ini emang sudah tepat gitu, Bu. Sudah tepat gitu. Dan sangat luar biasa sekali mungkin. Makanya secara pribadi saya setuju dengan apa yang dinyatakan oleh Pak Fidi terkait dengan nilai akuntabilitas yang dilanggar dalam kasus tersebut. Seperti itu, Bu. Betul, Pak. Saya sependapat dengan Pak Fidi dan Pak Asep. Jadi, oknum tersebut tidak bertanggung jawab, tidak amanah terhadap beban kerja yang dibebankan kepadanya. Dia mengambil kesempatan untuk dirinya sendiri gitu, tanpa memikirkan orang lain atau tanpa memikirkan kebutuhan masyarakat banyak. Itu mungkin dari nilai akuntabilitas. Selanjutnya kita soroti dari nilai nasionalisme. Fakta di lapangan bertentangan dengan nilai nasionalisme. Nilai apa, Pak, menurut Pak Fidi dan Pak Asep? Silahkan. Kalau menurut pendapat saya terkait dengan nilai nasionalisme yang dilanggar dalam kasus tersebut, salah satunya kurang mencintai terhadap negeri kita. Kenapa disebut kurang mencintai? Dikarenakan pada saat pandemi yang seharusnya seorang ASN itu menjadi pelopor untuk menjaga negeri ini tetap sehat dan terjauh dari wabah, tetapi pada kenyataannya ada dua oknum PNS yang memanfaatkan situasi. Situasi tersebut lebih mengutamakan kepentingan pribadi daripada kepentingan bangsa dan negara, termasuk di dalamnya kepentingan masyarakat mungkin ya, seperti itu Pak Fidi. Jadi kesimpulannya, dari nilai nasionalisme yang dilanggar dalam kasus tersebut, yaitu lebih mengutamakan kepentingan pribadi dibandingkan kepentingan negara. Mungkin seperti itu aja, Bu. Silakan bila ada yang harus ditambahkan. Menambahkan sedikit mungkin terkait dengan nilai nasionalisme. Tadi selain memang mengutamakan kepentingan pribadi, jadi mungkin salah satu dari nilai nasionalisme juga rela berkorban untuk bangsa ya. Ya mungkin ini kontradiktifnya gitu. Jadi rela mengorbankan bangsa dan masyarakat begitu. Ya. Baik, Pak. Jadi ada 3 nilai dari nilai nasionalisme yang bertentangan sehingga menimbulkan tindak pencurian tersebut.
Selanjutnya kita coba sorot dari nilai dasar ASN yang ketiga, yaitu nilai etika publik. Dari segi etika publik, pelanggaran yang mana atau nilai mana yang melanggar sehingga terjadinya kasus pencurian masker? Kepada Pak Asep, dipersilahkan. Untuk etika publik ini sudah jelas kaitannya dengan sikap ya, dengan sikap harus bagaimana kita melayani publik. Dari kasus tersebut ada pelanggaran terhadap fungsi ASN yang seharusnya fungsi ASN itu menjadi pelayan publik ya, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014. Yang mana melayani publik ini harus betul-betul tulus dengan hati, ramah, dan bisa memberikan pelayanan terbaik. Tetapi pada kenyataannya di sini, dua oknum ASN tersebut betul-betul melanggar kode etik publik tersebut, sehingga terjadilah tindak pidana pencurian masker. Jadi kesimpulan, di sini ada pelanggaran etika publik, Bu. Ada pelanggaran etika publik yang harusnya kita sebagai ASN menjadi pelopor untuk bagaimana memuaskan publik. Pada kenyataannya ini menjadi salah satu pelopor yang menyebabkan publik itu kecewa terhadap tindakan dua oknum ASN tersebut. Seperti itu, Bu. Baik, ada tambahan dari Pak Fidi? Ya, mungkin menambahkan sedikit, kalau dari informasi yang disampaikan di di permasalahan mungkin tidak terungkap ya apakah si oknum ini adalah seorang tenaga kesehatan atau bukan. Nah, kalau misalkan ternyata si oknum ASN ini adalah seorang tenaga kesehatan, tentunya dia juga menyalahi kode etik sebagai tenaga kesehatan. Karena seorang tenaga kesehatan sudah diambil sumpahnya, sudah diambil janjinya untuk senantiasa berpegang teguh pada kesehatan masyarakat. Itu artinya di situ ada pelanggaran kode etik tenaga kesehatan yang dia langgar. Baik, dari segi etika publik berarti kejadian tersebut melanggar fungsi ASN sebagai pelayan publik dan pelanggaran etika profesi. Kita soroti berikutnya dari nilai yang keempat. Nilai dasar yang keempat adalah nilai komitmen mutu. Nilai mana yang tidak sesuai dengan nilai komitmen mutu? Ya, kepada Pak Fidi dipersilahkan. Ya, dari penyebab itu mungkin bisa terlihat mungkin kenapa dia bisa, si petugas itu, si oknum itu bisa melakukan tindakan demikian, mungkin bisa menunjukkan bahwa kualitas sumber daya aparatur kita masih kurang baik, masih belum semua baik gitu. Nah, artinya kualitas kan mungkin bisa dilihat selain dari kualitas intelijensianya, kualitas emosionalnya, kualitas spiritualnya. Mungkin dari ketiga itu untuk kualitas emosional dan kualitas spiritualnya masih kurang baik. Kualitas emosional dan spiritual kurang baik. Sebenarnya masih kurang baik. Artinya menunjukkan ya bahwa kualitas sumber daya aparatur kita masih belum semuanya baik. Baik, kepada Pak Asep, ada tambahan mungkin Pak?
Ada mungkin satu lagi Bu ya, terkait dengan nilai-nilai dasar orientasi mutu. Di sini ada pelanggaran terhadap profesionalitas, sehingga akibat melanggarnya profesionalitas terhadap tugas, maka dengan kesempatan tadi yang telah diuraikan, terjadilah tindak pidana pencurian masker oleh oknum ASN di saat pandemi ini. Seperti itu, Bu. Mungkin menambahkannya lebih kepada profesionalisme ya. Profesionalisme ya, tidak profesionalisme. Profesionalisme yang kurang. Baik, kemudian kita menuju ke nilai dasar yang terakhir, yaitu nilai anti korupsi. Bagaimana nilai anti korupsi ini bertentangan dengan tindakan pencurian yang dilakukan oleh oknum PNS tadi. Baik, menurut Pak Asep, nilai apa yang tidak sesuai dengan sikap ASN pada kasus tersebut? Kalau kita melihat nilai-nilai dasar anti korupsi, yang pertama itu ada kejujuran ya Bu ya, kejujuran. Jujur di sini mungkin terhadap pekerjaan juga kita harus jujur ya, harus jujur. Ketika kita diberikan tugas A, maka laksanakanlah tugas tersebut. Ketika diberikan tugas B, maka laksanakanlah tugas tersebut. Sedangkan oknum 2 ASN tersebut ketika diberikan tugas di gudang untuk mengelola gudang tersebut dengan barang-barang yang ada di dalamnya, itu ada penyelewengan daripada tugas tersebut. Sehingga saya menyimpulkan ada sikap anti korupsi yang bertentangan yang dilakukan oleh 2 ASN tersebut itu adalah lebih kepada penyalahgunaan wewenang atau penyelewengan jabatan lah, seperti itu. Lebih tepatnya penyalahgunaan jabatan ya Pak. Ya. Pak Fidi mau menambahkan mungkin Pak? Itu atau penyalahgunaan wewenang ya Bu, lebih tepatnya. Gimana Pak? Lebih tepatnya kepada penyalahgunaan wewenang. Penyalahgunaan. Baik. Pak Fidi ada tambahan? Silahkan. Menambahkan mungkin tadi dari nilai anti korupsi yang terkait juga di situ menunjukkan bahwa dia si oknum PNS itu melanggar ketaatan atau kepatuhan terhadap aturan atau undang-undang yang berlaku juga di situ. Ada aturan atau undang-undang yang ia langgar. Ya, saya sependapat. Ada lagi Pak? Sudah cukup? Saya sependapat dengan apa yang disampaikan Pak Fidi dan Pak Asep, bahwa penyebab terjadinya tindak pencurian tersebut karena pelanggaran terhadap undang-undang dan penyalahgunaan wewenang. Memang seharusnya kita ASN ini menjadi pelopor terdepan sebagai orang yang patuh terhadap undang-undang. Ini sangat kontroversi di mana mereka seharusnya patuh, tapi mereka sebagai orang yang melanggar undang-undang. Baik, kita sudah mencoba menyoroti, mengaitkan fakta di lapangan dengan nilai-nilai aneka. Selanjutnya kita akan mencoba untuk mencari solusi ya Pak, atas apa yang telah terjadi. Solusi. Tidak terlalu analisis. Gimana? Ya, menurut Pak Asep dan Pak Fidi, untuk menanggulangi masalah atau kasus ini, ada solusi yang bisa diberikan? Silahkan.
Pak Fidi, silahkan. Ya, baik Bu. Kalau melihat tadi permasalahan yang ada, kalau dari permasalahan yang ada, mungkin yang bisa kita lakukan salah satunya perbaikan sistem pengawasan mungkin Bu. Jadi perbaikan sistem pengawasan di sini dari mulai monitoring pekerjaan sehari-hari yang dia lakukan oleh pimpinan ataupun monitoring. Biasanya kalau untuk instansi pemerintah di situ ada pemeriksaan oleh inspektorat atau oleh BPK, itu mungkin bisa lebih diperketat pengawasannya. Kemudian pengawasan terhadap SOP yang berlaku, seharusnya kan mungkin kalau sepengetahuan saya untuk keluar masuk barang itu perlu ada dokumen keluar masuk barang. Artinya di situ SOP-nya seperti itu. Nah, mungkin ketika ada pencurian atau ada kehilangan, SOP-nya pun sebetulnya harus ada itu. Nah, perbaikan sistem pengawasan seperti ini yang mungkin dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah yang tadi gitu Bu. Ya, monitoring atau pengawasan ya Pak. Kemudian Pak Asep, ada solusi lain untuk menanggapi masalah ini? Sebelumnya saya setuju sekali dengan Pak Fidi terkait dengan tadi lemahnya pengawasan, sehingga kita harus mengambil solusi supaya pengawasan ini diperkuat. Kemudian saya juga suka heran. Kenapa heran? Padahal mungkin dua oknum ASN tersebut sebelumnya diberikan pemahaman ya Bu ya, terkait dengan modul aneka ini, termasuk kita sendiri juga seperti ini gitu ya, diberikan pemahaman. Tapi seiring waktu berjalan, ketika ada kesempatan, ternyata pelanggaran terhadap fungsi ASN itu bisa dilakukan oleh siapa saja. Mudah-mudahan itu tidak terjadi pada kita ya Bu, Pak Fidi juga tidak terjadi pada kita seperti itu. Ya, makanya terkait dengan hal tersebut, setelah kita dibekali materi-materi latsar mungkin sama juga dengan oknum 2SN tersebut, berarti di sini harus ada pembinaan yang berkelanjutan supaya terus mengingat kembali ya Bu ya, mengingat kembali bahwa kita dulu pernah diajarkan bahwa sebagai seorang ASN ini harus mempunyai nilai-nilai dasar aneka itu. Mungkin seiring waktu berjalan bisa saja nilai-nilai dasar aneka ini lupa untuk diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, makanya mungkin solusinya yaitu pembinaan secara berkelanjutan, baik itu secara mental Bu, maupun secara spiritual. Tadi yang dikatakan oleh Pak Fidi, bukan hanya IQ saja ya Pak Fidi, intelligence question, tetapi SQ-nya juga harus ditingkatkan. Pendekatan diri kita sebagai ASN kepada Sang Pencipta, supaya kita terjauh daripada perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum dan melanggar terhadap kode etik sebagai ASN. Mungkin seperti itu penambahannya. Ya, saya sependapat dengan apa yang disampaikan Pak Fidi. Solusi untuk masalah ini adalah pengawasan diperketat, kemudian solusi dari Pak Asep, pembinaan pegawai berkelanjutan, baik dari aspek mental maupun spiritual. Tambahan terakhir untuk solusinya adalah dengan menegakkan atau memberi sanksi yang tegas kepada para pelanggar aturan gitu Pak, sehingga menimbulkan efek jera dan takut untuk melakukan kejahatan. Boleh ditambahkan Pak solusinya? Memberi sanksi yang tegas bagi tindak kejahatan.
Betul. Setuju sekali, Bu. Ya, Tanpa ini, Bu ya, tanpa diskriminatif ya, Bu ya. tanpa diskriminatif ya Pak. Nah, tanpa diskriminatif. Karena dengan sanksi yang tegas pasti akan ada efek jerak. Betul. Efek jerak. Baik, Bapak-Bapak, kita tadi dari awal sudah menganalisis penyebab terjadinya kasus pencurian, kemudian kita sudah mengaitkan dengan nilai dasar ASN, nilai aneka, kemudian kita juga sudah mencari solusi atas masalah yang terjadi. Mungkin diskusi kita akhiri sampai sini, atau ada yang ditambahkan, Pak? Sebelum saya menyimpulkan? Kalau saya cukup, Bu. Cukup, ini sudah bisa mewadahi semuanya terkait dengan kasus yang terjadi. Ya, bagaimana Pak Fidi, ada tambahan? Ya, saya rasa cukup, Bu. Ya, terima kasih kepada teman-teman. Saya simpulkan sedikit tentang diskusi yang sudah kami lakukan. Beberapa penyebab terjadinya kasus pencurian oleh oknum PNS, diantaranya disebabkan karena lemahnya pengawasan, kebutuhan masker yang tinggi, kemudian banyaknya masker yang tersedia di gudang, gitu, kemudian lemahnya kejujuran, integritas, dan spiritual. Adapun solusi untuk menangani terjadinya kasus tadi, yang pertama adalah monitoring atau pengawasan dari inspektorat agar diperketat, kemudian pembinaan pegawai secara berkelanjutan, baik dari segi mental maupun spiritual, dan solusi yang terakhir adalah memberi sanksi yang tegas bagi pelaku tindak kejahatan tanpa diskriminatif. Demikian diskusi kita kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.